Wow, keputusan super mantap Shin Tae-yong. Fans Garuda pasti senang mendengarnya. Target mengejutkan Shin Tae-yong dan alasan membawa mayoritas pemain U22 di Piala AFF 2024. Kira-kira apa ya alasan Shin Tae-yong bawa pemain U22 di Piala AFF 2024? Begini penjelasan langsung dari Shin Tae-yong. Wah. Prediksi publik ternyata memang benar. Ini alasan kuat timnas Indonesia tak perlu prioritaskan Piala AFF 2024. Kira-kira kenapa ya? Nah loh, bikin malu saja sih. Belum juga bertandingan. Vietnam sudah siapkan alibi jika kalah lawan timnas Indonesia lagi. Begini IB Vietnam yang bisa buat kalian tersenyum mendengarnya dan sampai geleng keheranan. Nah ini dia, dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Respon Shin Tae-yong usai ditanya kesanggupan timnas Indonesia finish posisi 2 klasemen grup C Piala Dunia 2026. Bagaimana ya tanggapan Shin Tae-yong? Apakah bisa mampu finish di posisi 2? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Target Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa mayoritas pemain U22 untuk berlaga di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 memunculkan banyak perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi panjang sang pelatih untuk mempersiapkan skuad muda menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Dalam pemusatan latihan (TC) yang dimulai di Bali, Shin menegaskan bahwa Piala AFF adalah ajang besar yang dapat dimanfaatkan sebagai uji kemampuan pemain muda. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, ujar Shin seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Dari 33 nama yang dipanggil, hanya 8 pemain yang merupakan langganan tim senior seperti Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk. Mayoritas lainnya berasal dari skuad U22 yang sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan di berbagai turnamen. Keputusan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, mengingat sebagian besar lawan di Piala AFF tampil dengan tim senior mereka. Namun Shin melihat situasi ini sebagai peluang untuk membangun kekompakan tim sekaligus menyiapkan pondasi yang lebih kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, tegas pelatih berusia 54 tahun itu. Di turnamen ini Indonesia berada di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Laga pembuka akan berlangsung pada 9 Desember melawan Myanmar. Diikuti laga kandang melawan Laos pada 12 Desember. Tandang ke Vietnam pada 15 Desember, dan ditutup dengan laga kandang melawan Filipina pada 21 Desember. Strategi Shin Tae-yong ini jelas mengundang pro dan kontra. Sebagian menilai langkah ini sangat berani dan menunjukkan fokus jangka panjang, sementara lainnya khawatir bahwa pengalaman dan kekuatan tim lawan yang lebih matang bisa menjadi tantangan besar bagi skuad muda. Bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong membuat keputusan tepat dengan memprioritaskan pemain U22 di Piala AFF demi SEA Games 2025? Atau apakah langkah ini terlalu berisiko? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan masa depan sepak bola Indonesia bersama-sama. Alasan timnas Indonesia tak perlu prioritaskan Piala AFF. Piala AFF 2024 kembali menjadi sorotan.
Turnamen sepak bola Asia Tenggara yang seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi negara-negara di kawasan ini justru dinilai banyak pihak sudah kehilangan esensi sportivitasnya. Salah satu asumsi yang kerap mencuat adalah keberadaan mafia dan pasar taruhan besar yang menyelimuti kompetisi tersebut. Uniknya, banyak yang menganggap Indonesia menjadi salah satu target utama, mengingat tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola nasional. Tak sedikit netizen menyuarakan pandangan bahwa Piala AFF hanya menjadi panggung perjudian dengan Indonesia sebagai pasar terbesar. Mereka berargumen bahwa jika timnas Indonesia berhasil mencapai semifinal atau bahkan final, nilai taruhan akan meningkat drastis. Hal ini menurut asumsi beberapa pihak menjadikan hasil pertandingan seringkali tidak mencerminkan permainan sebenarnya di lapangan. Berbagai kontroversi memang pernah mewarnai Piala AFF, mulai dari keputusan wasit yang dinilai berat sebelah hingga dugaan manipulasi pertandingan. Bagi sebagian orang, hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa turnamen ini tak sepenuhnya berjalan secara adil. Asumsi soal keberadaan mafia taruhan di balik layar semakin diperkuat oleh fakta bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer di Asia Tenggara, dengan Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar. Dengan jumlah penduduk yang besar dan fanatisme luar biasa terhadap sepak bola, taruhan pada pertandingan timnas Indonesia menjadi sangat menarik bagi para bandar judi. Melihat kondisi ini, beberapa kalangan mulai mempertanyakan apakah Piala AFF masih layak menjadi prioritas bagi timnas Indonesia. Bukankah lebih baik fokus pada ajang yang lebih prestisius seperti kualifikasi Piala Dunia atau turnamen tingkat Asia lainnya? Shin Tae-yong sendiri pernah menyinggung pentingnya membangun fondasi tim untuk masa depan, alih-alih hanya mengejar kemenangan di turnamen regional. Langkah seperti ini mungkin bisa menjadi solusi untuk menjauhkan timnas Indonesia dari berbagai kepentingan yang membayangi Piala AFF. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas Indonesia sebaiknya mengesampingkan Piala AFF demi fokus pada target yang lebih besar? Atau tetap harus berjuang maksimal di turnamen ini meski ada isu taruhan dan mafia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju bahwa Piala AFF sudah kehilangan integritas atau justru percaya bahwa turnamen ini masih relevan bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Mari diskusikan bersama. Vietnam sudah siapkan alibi jika dikalahkan timnas Indonesia lagi. Duel seru antara timnas Indonesia dan timnas Vietnam di ASEAN Cup 2024 sudah di depan mata. Namun sebelum bola bergulir, media Vietnam sudah sibuk menyusun berbagai alibi jika mereka kalah dari Garuda. Hal ini cukup menarik perhatian mengingat status Vietnam yang sering dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Meski Indonesia kali ini turun dengan skuad muda U22 yang didominasi pemain lokal, Vietnam tetap terlihat waspada. Mereka bahkan terkesan mengakui bahwa skuad Garuda punya peluang besar untuk menang. Beberapa alasan sudah mulai dikemukakan oleh media Vietnam untuk menjustifikasi kemungkinan kekalahan mereka. Salah satu alasan utama yang diangkat adalah kurangnya persiapan tim Vietnam di bawah pelatih baru mereka, Kim Sang-sik. Pelatih asal Korea Selatan ini baru resmi menangani tim sejak Mei 2024, menggantikan Philippe Troussier. Dalam kurun waktu sekitar 5 bulan, media Vietnam menyebut Kim belum cukup waktu untuk menstabilkan sistem permainan timnya. Melawan tim seperti Indonesia yang terkenal dengan permainan penuh semangat dan intensitas tinggi, Vietnam memerlukan strategi matang dan disiplin yang kokoh. Namun waktu persiapan kami sangat terbatas, tulis salah satu media olahraga Vietnam, Soha.vn. Selain itu, mereka juga menyoroti gaya bermain pemain Indonesia yang dianggap garang dan berapi-api. Kendati mayoritas skuad Indonesia terdiri dari pemain muda, mereka dianggap punya mentalitas kuat yang mampu mengimbangi lawan-lawan tangguh. Namun beberapa pengamat menilai alasan ini terkesan seperti tameng Vietnam untuk menghindari tekanan jika kalah dari Indonesia. Pasalnya, tim Vietnam sejatinya diunggulkan dalam turnamen ini. Mereka dihuni oleh pemain-pemain senior dengan pengalaman lebih matang dibandingkan para pemain muda Indonesia. Yang menarik, duel ini juga menjadi ajang pembuktian bagi dua pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong.
Shin yang lebih berpengalaman dengan track record apik di turnamen internasional kembali dihadapkan pada tantangan besar untuk membimbing skuad muda Garuda menghadapi raksasa Asia Tenggara. Bagaimana menurut Anda, apakah alibi yang disiapkan Vietnam ini cukup beralasan? Atau justru menjadi pengakuan tak langsung bahwa timnas Indonesia memang lebih tangguh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Garuda Muda mampu membungkam Vietnam dan melaju jauh di ASEAN Cup 2024? Mari kita diskusikan. Vietnam sebut timnas Indonesia jadi lawan yang ditakuti di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dalam ajang sepak bola terbesar Asia Tenggara, ASEAN Cup 2024. Kali ini, skuad Garuda tidak hanya dipandang sebagai tim yang berpotensi mengejutkan, tetapi juga menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai. Media Vietnam Sohaven bahkan menyebut Indonesia sebagai tim muda dengan pengalaman matang yang bisa mengguncang persaingan di turnamen ini. Meski mayoritas pemain yang dipanggil Shin Tae-yong berada di bawah usia 22 tahun, hal ini tidak membuat timnas Indonesia diremehkan. Nama-nama seperti Pratama Arhan dalam kurung 22 tahun dan Asnawi Mangkualam dalam kurung 25 tahun adalah contoh nyata pemain muda yang sudah memiliki pengalaman besar di level internasional. Kedua pemain ini telah mencatat lebih dari 40 penampilan bersama timnas Indonesia, termasuk tampil di 2 edisi terakhir ASEAN Cup. Tak hanya itu, Indonesia juga diperkuat oleh sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri, termasuk Marcelino Ferdinand, gelandang kreatif berusia 20 tahun yang telah mencatat 32 caps internasional. Penampilan gembilangnya saat membawa Indonesia menang atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata betapa berbahayanya pemain ini. Di lini serang, skuad Garuda memiliki opsi yang solid. Rafael Struijk yang menjadi andalan utama akan menjadi ancaman besar bagi lawan. Jika ia absen, Indonesia masih punya pemain seperti Hoki Caraka dan Ronaldo Kuata, 2 striker muda dengan potensi luar biasa. Namun tantangan berat tetap menanti timnas Indonesia. Dengan mayoritas pemain muda yang berstatus debutan di turnamen besar, beberapa pihak mempertanyakan kemampuan mereka untuk menghadapi tekanan tinggi. Meskipun begitu, Sohaven percaya bahwa di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia tetap menjadi pesaing serius untuk gelar juara ASEAN Cup 2024. Komposisi skuad muda ini justru dianggap sebagai senjata rahasia. Dengan energi tinggi, fisik prima, dan mental yang tangguh, timnas Indonesia diyakini mampu mengatasi lawan-lawan berat seperti Vietnam, Filipina, atau Thailand. Gaya bermain yang agresif dan berapi-api juga menjadi ciri khas skuad Garuda yang seringkali merepotkan lawan mereka. Apakah timnas Indonesia mampu membuktikan diri sebagai tim terkuat di ASEAN Cup 2024? Ataukah justru pengalaman muda mereka akan menjadi kendala? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah ini saatnya Garuda kembali terbang tinggi di Asia Tenggara? Mari diskusikan bersama. Malaysia dibuat ketakutan dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pengamat sepak bola Malaysia Prof. Dr. Zulakbal Abkarim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pertemuan timnas Malaysia dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, skuad Garuda kini menjadi ancaman serius bagi Harimau Malaya, terutama setelah performa luar biasa Indonesia di kancah internasional. ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 digelar di luar kalender resmi FIFA. Hal ini menyebabkan klub-klub tidak wajib melepas pemain terbaik mereka, sehingga banyak negara, termasuk Malaysia, harus berkompromi dengan kondisi skuad mereka. Prof. Dr. Zulakbal menilai bahwa Malaysia tidak akan diperkuat oleh Dream Team mereka, dan hal ini menuntut penggemar Harimau Malaya untuk lebih realistis. Saya kira kita harus siap dengan kombinasi pemain muda dan senior yang dilepas klub. Mengandalkan semua pemain muda tentu menjadi tantangan besar, ujar Zulakbal seperti dikutip dari Baharian.
Ia juga menambahkan bahwa ASEAN Cup selalu menjadi turnamen yang kompetitif meskipun berada di luar kalender FIFA. Dengan perkembangan signifikan dari negara-negara pesaing, Malaysia harus bersiap menghadapi ujian berat terutama dari tim seperti Indonesia. Meskipun timnas Indonesia akan menurunkan skuad muda di ASEAN Cup 2024, beberapa pemain yang telah tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap masuk dalam daftar. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan M. Ferrari menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand, gelandang berbakat berusia 20 tahun, menjadi sorotan utama setelah mencetak gol dan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan 2-0 Indonesia atas Arab Saudi. Sulakbal mengakui bahwa kemenangan tersebut adalah pencapaian luar biasa dan menjadi bukti kekuatan skuad Garuda. Indonesia mengalahkan Arab Saudi itu bukan prestasi biasa. Kita harus berhati-hati karena tim seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam selalu memberikan tantangan besar, jelasnya. Di ASEAN Cup 2024, Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jika kedua tim berhasil lolos dari fase grup, pertemuan antara Malaysia dan Indonesia kemungkinan besar akan terjadi di babak semifinal atau bahkan final. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kekuatan kedua tim, tetapi juga pertaruhan gengsi di antara dua rival abadi Asia Tenggara. Apakah timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif dan kembali menaklukkan Malaysia? Atau justru Harimau Malaya yang akan membalikan prediksi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan potensi duel seru antara dua raksasa Asia Tenggara ini. Shin Tae-yong ungkap beda timnas Indonesia saat ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara belak-belakan mengenai perubahan mentalitas para pemain Garuda sejak ia pertama kali bergabung pada tahun 2019. Dalam sebuah wawancara dengan seorang YouTuber asal Korea Selatan, pelatih berusia 54 tahun ini mengungkapkan bahwa mentalitas pemain Indonesia kini telah berubah drastis dibandingkan saat ia pertama kali melatih. Menurut Shin, ketika ia baru memulai tugasnya, para pemain timnas Indonesia cenderung mudah menyerah dan pasrah, terutama ketika menghadapi tim yang memiliki peringkat lebih tinggi. Kondisi ini dianggapnya sebagai hambatan besar yang menghalangi perkembangan tim di masa lalu. Pada awalnya, para pemain Indonesia mudah menyerah dan pasrah, ungkap Shin. Ketika mereka menghadapi lawan yang lebih baik, mereka sudah merasa kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Shin menambahkan bahwa mentalitas semacam ini sangat kontras dengan yang ia alami ketika melatih timnas Korea Selatan. Di negeri asalnya, para pemain memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun. Perubahan mentalitas menjadi fokus utama Shin Tae-yong selama 4 tahun terakhir. Ia bekerja keras untuk membangun kepercayaan diri dan semangat juang di antara para pemainnya. Melalui latihan intensif, strategi yang jelas, dan pendekatan disiplin, Shin berhasil mengubah sikap para pemain timnas Indonesia. Dulu, para pemain sering mencari alasan ketika menghadapi kekalahan, bahkan sebelum bertanding. Namun, kini kebiasaan itu perlahan menghilang, jelas Shin. Ia menambahkan bahwa perubahan ini terlihat jelas dalam penampilan timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Para pemain tidak lagi terintimidasi oleh nama besar lawan dan mulai menunjukkan keberanian untuk bermain dengan percaya diri. Contohnya kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata transformasi tersebut. Kemenangan tersebut menurut Shin bukan hanya soal taktik, tetapi juga mentalitas pemain yang tidak lagi menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Perubahan mentalitas ini tidak hanya membawa pengaruh positif bagi timnas Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menumbuhkan harapan besar di hati para pendukung. Shin optimis bahwa dengan mentalitas yang lebih kuat, timnas Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi seperti Piala Asia atau bahkan Piala Dunia. Apakah perubahan mentalitas ini cukup untuk membawa timnas Indonesia ke level berikutnya? Bagaimana Anda melihat peran Shin Tae-yong dalam membangun tim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari diskusikan bersama visi besar untuk Garuda.
Respon Shin Tae-yong usai ditanya kesanggupan finish di posisi 2 klasemen grup C Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian publik usai wawancara eksklusifnya dengan aktor Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Dalam wawancara yang berlangsung santai dengan konsep makan malam, Shin Tae-yong ditanya peluang Timnas Indonesia untuk finish di posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaan tersebut menjadi sorotan mengingat performa Timnas Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan positif. Posisi 2 di klasemen grup memang menjadi target yang cukup ambisius. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 3 dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Melihat persaingan ketat di grup ini, peluang untuk mengamankan posisi 2 masih terbuka lebar. Namun, Shin Tae-yong memilih bersikap realistis. Ia menyebut bahwa target utama yang dibebankan oleh PSSI hanyalah memastikan Timnas Indonesia finish di posisi 4 besar yang akan membawa tim melaju ke babak keempat kualifikasi. Meski demikian, bukan berarti Shin Tae-yong menutup kemungkinan untuk mengejar posisi 2 besar. Sang pelatih mengakui bahwa target tersebut memang terdengar seperti mimpi, tetapi dengan strategi yang tepat, ia optimis Timnas Indonesia bisa memberikan kejutan. Kami membutuhkan setidaknya 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam 4 laga terakhir untuk memperbaiki posisi di klasemen, ujarnya. Jadwal ke depan memang tidak mudah. Timnas Indonesia harus melakoni laga tandang melawan Australia dalam kurung 20 Maret 2025 dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025, 2 tim unggulan yang memiliki pengalaman di kancah internasional. Di sisi lain, laga kandang melawan Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025 dan Cina dalam kurung 5 Juni 2025 menjadi peluang besar untuk meraih poin penuh. Jika strategi ini berhasil, bukan mustahil Indonesia akan berada dalam posisi yang lebih baik dari sekadar peringkat 4. Dukungan para pemain muda berbakat, kombinasi pengalaman Shin Tae-yong, dan semangat juang para pemain menjadi modal utama. Respons publik terhadap pernyataan Shin Tae-yong ini pun beragam. Sebagian percaya bahwa pelatih asal Korea Selatan ini memiliki kapabilitas untuk membawa Timnas Indonesia melampaui ekspektasi. Beberapa bahkan menyebut gaya permainan yang semakin rapi dan disiplin adalah bukti nyata pengaruh Shin Tae-yong. Di sisi lain, ada juga yang skeptis mengingat persaingan di grup ini sangat ketat. Kini bola ada di tangan para pemain dan pelatih. Apakah Timnas Indonesia mampu menciptakan sejarah dengan finish di posisi 2 besar? Pertanyaan ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk terus mendukung perjalanan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah Shin Tae-yong mampu mewujudkan mimpi besar ini? Mari beri dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia.